Radio menjadi salah satu media massa yang sampai saat ini eksistensinya bisa dikatakan populer. Di era digital ini, radio berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan zaman. Dapat dilihat bahwa banyak radio yang berkembang dan maju dengan berbagai produk siaran yang menarik dan tentunya mengedukasi masyarakat luas. Sebenarnya apa sih yang membuat radio itu bisa bertahan hingga saat ini? Serta apakah ada radio yang mempunyai program yang unik dan menarik untuk didengarkan? Nah, muda-mudi, pada podcast kali ini, saya Elsa Altafunisa akan mengajak muda-mudi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai radio. Muda-mudi tahu gak kalau radio itu memiliki banyak fun fact menarik yang tentunya harus muda-mudi ketahui? Radio pernah menjadi salah satu produk elektronik yang paling dicari orang selain televisi dan komputer. Mendengarkan radio bisa meningkatkan imajinasi, karena hanya dengan kita mendengarkan cerita tanpa melihatnya, pikiran kita akan membayangkan apa yang kita dengar, atau istilah kerennya itu adalah theater of mind. Selain itu, muda-mudi harus mengetahui bahwasannya, mendengarkan radio juga dapat dinilai bisa mengasah ketajaman pikiran, bahkan bisa mempermudah menyerap pelajaran. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi di dunia memiliki radio. Hal ini membuktikan bahwa radio dianggap jadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Nah, muda-mudi, begitu banyak fun fact menarik tentang radio. Fun fact tersebut menjadi salah satu alasan mengapa radio masih bisa eksis di era digital seperti saat ini. Selain itu, saya mau berbagi informasi lagi nih. Apa sih infonya? Jadi, di awal kan sudah disinggung perihal radio yang punya program siaran yang menarik dan tentunya mendidik juga. Nah, saya bersama teman kelompok 1 Teknologi Pendidikan 2021 telah melakukan observasi ke salah satu radio yang ada di Bandung. Nama radionya itu adalah Hits Unicom Radio. Sebelum membahas mengenai programnya, ada hal yang menarik tentang Hits Unicom Radio ini. Pasti penasaran kan, kayak apaan tuh hal yang menariknya? Sebelum adanya Hits Unicom Radio, radio ini memiliki nama Radio Antasalam yang beralamatkan di Antapani pada tahun 2001. Radio ini merupakan radio dakwah Islam yang mengandung unsur dakwah. Sampai pada tanggal 20 Juli 2012, kepemilikan sahamnya dibeli oleh Dahlia hingga masuk menjadi Dahlia Group. Dengan segmentasi radio anak muda hingga akhirnya terbentuklah nama Hits Radio dengan tagline semua hits ada di sini. Sampai akhirnya kepemilikan saham Hits Radio dibeli oleh Kampus Unicom pada pertengahan bulan Desember 2018. Namun pengesahan secara resminya dilakukan pada Februari 2019. Hits Radio dan Kampus Unicom sudah mempunyai brand yang kuat di kota Bandung. Dengan begitu, nama Hits Radio diganti dengan nama Hits Unicom Radio. Seperti itulah sejarah singkat dari Hits Unicom Radio. Menarik sekali kan muda-mudi? Nah muda-mudi, kalian harus tahu bahwa Hits Unicom Radio ini walaupun memakai nama Unicom, namun bukan berarti radio ini adalah radio kampus. Karena Hits Unicom Radio ini menekankan bahwa Hits merupakan radio, bukan kampus ataupun bukan radio kampus yang masih menggunakan tagline semua hits ada di sini. Hits Unicom Radio merupakan stasiun radio komersil yang mengarah ke media yang menyebarkan informasi dan menghibur. Bukan hanya untuk memberi informasi dengan menyebut nama Unicom saja. Di dalam label radio ini mengharuskan adanya edukasi. Hits Unicom Radio menggunakan daya pancar dan memiliki frekuensi modulasi 103,9 FM yang luas jangkauannya sehingga bisa didengarkan di rumah maupun di mobil. Seberapa luas sih jangkauannya? Nah, pemancar Hits Unicom Radio mengarah ke selatan, ke daerah Tasik karena Hits Unicom Radio mengejar Second City dan jangkauannya kurang lebih 3.000 km. Selain jangkauan ke arah selatan, Hits Unicom Radio ini memiliki web yang bisa diakses untuk streaming kapanpun dan dimanapun. Jadi mudah-mudi dapat mendengarkan Hits Unicom Radio dimanapun dan kapanpun itu. Banyak sekali informasi menarik mengenai Hits Unicom Radio ini kan muda-mudi? Muda-mudi juga harus tahu nih bahwasannya Hits Unicom Radio menggunakan berbagai peralatan yang menarik dan begitu canggih untuk melakukan siaran. Peralatan yang digunakan oleh Hits Unicom Radio diantaranya seperangkat PC, mixer, mikrofon, pemancar, speaker, meja, stand mikrofon, tuner, telepon hybrid,
Lalu AC, walaupun di Bandung dingin, tetapi alat-alat yang ada di studio perlu dijaga suhunya. Serta software yang dipakai oleh Hits Unicom Radio ini adalah Bass Pro. Karena Hits Unicom Radio termasuk ke dalam radio komersil, oleh karena itu pasti ada yang mengelola radio ini. Mudah-mudi ingin tahu jajaran yang mengelola Hits Unicom Radio ini. Jadi, pengelola Hits Unicom Radio ini terbagi menjadi dua, yaitu on air dan off air. Pengelola on air meliputi General Manager, Program Director, Music Director, Head Marketing, Producer, Administration and Traffic, Program and Sosmed, Program and Scriptwriter, Designer, Penyiar, Operator. Sedangkan pengelola off air meliputi General Manager, Program Director, Marketing dan Komunikasi, Publik, Administrasi, dan Traffic, serta Cleaning Service. Begitu kompleks sekali ya mudah-mudi pengelolaan di Hits Unicom Radio. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya program siaran yang menarik dan mendidik. Mudah-mudi harus tahu bahwa banyak sekali program siaran di Hits Unicom Radio yang sangat menarik dan mendidik. Salah satunya yaitu program Pagi Benar. Program Pagi Benar yang disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9. Nah, pada program ini, 1 jam awal dibuka oleh open request yang dinamakan Tatalu atau akronim dari Minta 3 Lagu. Dalam konten ini, pendengar dapat meminta 3 lagu, lalu diputarkan secara langsung, tidak dijeda oleh iklan ataupun yang lainnya. Lalu dilanjut pada jam 7 sampai jam 8 dengan konten YBY atau You Bisa You News dan Traffic. Konten YBY berisi berita yang unik, viral dan menarik yang di akhir berita tersebut diberi motivasi untuk pendengar. Sedangkan konten news berisi tentang berita yang disampaikan dengan intonasi pembawa berita. Dan terakhir di jam ini adalah konten traffic, yaitu penyampaian berita secara langsung. 1 jam terakhir pada program ini berisi konten news, tetapi berbeda dengan news yang pertama. Di news ini berisikan berita olahraga yang diakhiri dengan pertanyaan yang jarang orang lain pikirkan. Bagaimana mudah-mudi podcast seputar radio ini? Menambah wawasan mudah-mudi bukan? Semoga setelah mendengarkan podcast ini, mudah-mudi dapat mendengarkan radio untuk kegiatan pembelajaran, hiburan, bahkan menjadi media untuk digunakan di dunia pendidikan. Sampai bertemu lain waktu, mudah-mudi dengan saya Elsa Altafunisa di podcast selanjutnya. See you, dadah!